Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Mari hari ini bagaimana kabar kita semuanya? Saya doakan kita bersama-sama di mana pun kita berada, kita sehat selalu, diberkati Tuhan selalu. Amin. Mari kita duduk di dalam doa untuk mengawali ibadah doa pagi pada hari ini Saudara. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami Tuhan. Kami siapkan hati kami, kerinduan kami untuk menyembah Engkau, menyanjungkan Engkau. Bahkan kami mengagungkan nama-Mu yang kudus Tuhan. Berkati ibadah-Mu dari awal pendengaran hingga akhirnya dalam tata kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau yang kami sembah adalah Raja di atas segala Raja Tuhan. Kami fokus di hadapan kudus-Mu Tuhan. Bersembah kami, hati kami hanya tunduk di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama syukur kami siap dan rindu menyembah Engkau lebih lagi. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita pujikan Saudara. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Bersama nyatakan Saudara. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Dengan hatimu bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari bersama-sama dengan hatimu dari awal lagu dinyatakan Saudara. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari sekali lagi pujikan dengan hatimu iman percaya. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua
perkenananmu ya Allah, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Katakan anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah bersatu hati Tuhan, kami menyembah Engkau, kami memuji nama-Mu Tuhan. Dan di pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Pakai setiap hati kami dan pikiran kami Tuhan, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama minta syukur yang diberkati Tuhan, yang siap mendengar sabda firman Tuhan. Mari bersama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Bertemu lagi dalam serial doa pagi secara online gereja kita, JKI Pondok Daud. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, di bulan ini tema gereja kita adalah melangkah dengan iman. Melangkah dengan iman. Langsung saja kita buka di dalam Matius pasal 8, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-13. Ya, tapi kita beberapa akan melompat, saya akan pimpin saudara. Matius 8 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9 saja. Oke, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Judul perikop, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara tentu mengerti cerita tentang seorang perwira di Kapernaum yang datang menemui Tuhan Yesus karena salah satu hambanya itu sakit, ya, sakit di rumahnya. Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang menarik di situ. Karena apa? Karena perwira Kapernaum ini, kita tahu perwira ini adalah perwira tentara Romawi. Tentara Romawi yang notabene adalah orang-orang yang menjajah bangsa Israel pada saat itu. Tetapi karena dia mendengar sesuatu yang luar biasa, yaitu apa? Yaitu Tuhan Yesus bisa menyembuhkan ya, banyak orang, ada mujizat-mujizat. Kemudian seorang pejabat ini, perwira ini datang kepada Tuhan Yesus. Dia dengan penuh kerendahan hati datang menghampiri Tuhan Yesus dan berkata, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Pada dasarnya dia meminta itu bukan meminta kepada dirinya sendiri, tetapi memintakan orang lain, yang itu adalah hambanya. Saya ingin percaya hamba dari perwira ini adalah hamba yang sangat disayangi, sangat dicintai, sehingga pejabat ini rela untuk meminta supaya bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus seketika itu juga berkata, "Aku akan datang menyembuhkannya. Aku akan datang menyembuhkannya." Ada sebuah jawaban yang positif daripada Tuhan Yesus, yaitu apa? Tuhan Yesus mau datang ke rumah hamba itu dan akan menyembuhkannya.
Tetapi sesuatu yang menarik kemudian muncul, yaitu seorang perwira ini, saudara. Perwira ini kemudian berbicara kepada Tuhan Yesus. Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ada pola pikir yang luar biasa yang dialami oleh perwira itu. Dia mengerti bahwa dia sedang berbicara kepada Tuhan yang luar biasa, Allah yang ajaib, yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar itu, sehingga dia tidak merasa layak untuk menerima Tuhan yang begitu luar biasa itu. Sehingga apa, saudara? Sehingga perwira itu memiliki iman yang luar biasa. Imannya apa? Tidak usah datang. Dalam bahasa Jawa menarik sekali, saudara. Dalam bahasa Jawa dikatakan demikian. Ya, bahasa Jawa tahun 94. Nanging ature perwira mau, mbok boten sisah rawuh piyambak. Kawula boten pantes nampeni Gusti ing griya kawula. Panjenengan kawula aturi dawuh kemawon, mangke rencang kawula mesti saras. Mesti saras. Ada pola pikir, ada iman yang luar biasa yang dimiliki oleh perwira ini. Padahal saudara, perwira ini notabene bukan pengikut Kristus. Dia mendengar Kristus, mendengar Tuhan Yesus bisa menyembuhkan banyak orang. Sehingga melalui dia terkesan itu, melalui melihat keajaiban-keajaiban, dia percaya. Sehingga timbul iman yang luar biasa dari mendengar. Dan akhirnya ketemu dengan Tuhan Yesus. Iman itu timbul, iman itu muncul. Dia melangkah dengan iman. Dia berkata, gak usah Tuhan datang ke rumah. Saya tidak layak. Ada kerendahan hati yang membersamai itu, saudara. Ada kerendahan hati daripada perwira ini, pejabat ini. Dia berkata, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Wow, luar biasa. Ketika kita memiliki pola pikir yang benar, iman itu timbul secara luar biasa, dan kita bisa melangkah dengan iman. Kita bisa mengerjakan sesuatu yang besar. Apa yang terjadi setelah itu, saudara? Setelah itu apa? Memang endingnya nanti hamba itu sembuh. Tetapi ada satu yang menarik juga. Yaitu apa? Di ayat yang ke-11. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Tuhan Yesus sendiri menyampaikan kepada seluruh umat-umat yang mengikuti dia, berkata bahwa dia tidak pernah menjumpai iman sebesar ini atas bangsa Israel. Sama saja atas seluruh pengikutnya, dia tidak pernah menjumpai iman yang sebesar ini. Iman yang sebesar ini. Iman yang sebesar itu hanya tumbuh, hanya muncul karena apa? Karena satu, dia mendengar firman, dia mendengar informasi yang datangnya dari Tuhan tentang Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa yang bisa menyembuhkan. Yang kedua, adanya kerendahan hati. Di dalam setiap kehidupan kita harus ada kerendahan hati. Sehingga iman itu menjadi sempurna. Di samping itu, saudara, yang ketiga yang perlu kita ingat juga, perwira itu meminta sesuatu bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain. Sama saja dia mengasihi orang lain. Jadi yang pertama ada pendengaran akan firman Tuhan. Yang kedua ada kerendahan hati. Yang ketiga ada kasih untuk orang lain, tidak untuk dirinya sendiri. Maka Tuhan Yesus kemudian memuji dia di depan banyak orang. Dia mendapatkan kemuliaan daripada Tuhan. Dan endingnya di ayat 13, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah
hambanya. Saya ingin percaya, tidak nunggu pulang ke rumah, tidak nunggu sampai di rumah dulu. Tapi ketika Tuhan Yesus berbicara, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Di rumah sana hambanya sudah disembuhkan Tuhan. Wow, luar biasa. Ada mujizat terjadi ketika kita melangkah dengan iman atas hidup kita. Gereja merindukan adanya mujizat-mujizat yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Mujizat-mujizat tidak hanya berbicara tentang sesuatu yang muluk-muluk saja saudara, tetapi hal-hal yang kecil, hal-hal yang mungkin mari bersama-sama kita datang pada Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi Allah kita. Ya, melalui pelayanan kita mungkin, melalui keluarga-keluarga kita mungkin, melalui usaha pekerjaan kita, kita mau bersama-sama untuk melangkah dengan iman. Biarlah apa yang kita kerjakan semuanya boleh memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kau mengajarkan bagi setiap kami untuk kami boleh melangkah dengan iman, dengan memiliki pola pikir yang benar. Yaitu kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu, kami rendah hati dan kami harus mengasihi sesama kami. Bapa, ajari setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh melakukan firman-Mu dan nama-Mu dipermuliakan. Mau berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang setia mendengarkan doa pagi secara online. Tuhan berkati dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.